Penyuluhan meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan di Desa Nata. Apa itu pajak? Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan aturan yaitu undang-undang. Pemungutnya dapat dipaksakan tanpa mendapat imbalan secara langsung. Nah, pajak dipungut oleh pemerintah atau penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan umum. Jenis-jenis pajak di Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri ada 2 jenis pajak. Yang pertama itu pajak pusat yang terdiri dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, bea materai, pajak bumi dan bangunan. Dan yang kedua adalah pajak daerah yang terdiri dari pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Pajak daerah yang pertama itu pajak provinsi yang terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Dan pajak kabupaten atau desa itu terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, hiburan, reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan. Pajak kendaraan bermotor sebagaimana yang didefinisikan dalam pasal 1, nomor 12 dan 13 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2009 adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Nah, jadi objek pajak dari kendaraan bermotor ini adalah kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Sedangkan subjek pajak kendaraan bermotor sendiri adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 adalah hasil perkalian dari 2 unsur pokok, yaitu yang pertama, nilai jual kendaraan bermotor atau NJKB dan bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. Dalam hal harga pasaran umum suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, NJKB dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor. Yang pertama, harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan atau satuan tenaga yang sama. Yang kedua, penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi. Yang ketiga, harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama. Yang keempat, harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama. Yang kelima, harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor. Yang keenam, harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis. Dan yang terakhir, harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen pemberitahuan impor barang atau PIB. Bobot kendaraan dihitung berdasarkan faktor-faktor. Yang pertama itu faktor tekanan gandar yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu, roda, dan berat kendaraan bermotor. Yang kedua, jenis bahan bakar kendaraan bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya, dan jenis penggunaan tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin kendaraan bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin. Fungsi pajak ada 4. Yang pertama, pajak sebagai fungsi penerimaan. Yang kedua, sebagai fungsi mengatur. Yang ketiga, sebagai stabilitas. Dan yang keempat, sebagai fungsi redistribusi anggaran. Fungsi yang pertama yang akan dibahas adalah fungsi penerimaan. Jadi pajak sebagai fungsi penerimaan, artinya pajak merupakan pendapatan yang digunakan untuk membiayai anggaran-anggaran negara dalam pembangunan nasional. Nah, salah satu pemanfaatan pajak terkait dengan anggaran negara adalah pajak ini digunakan untuk pembiayaan rutin belanja pegawai, belanja barang, dan juga pemeliharaan. Jadi dengan adanya pajak yang dibayarkan oleh setiap wajib pajak, maka tugas rutin negara tersebut pun bisa berjalan sebagaimana mestinya tanpa adanya hambatan. Fungsi yang akan dibahas kedua adalah pajak sebagai fungsi mengatur. Nah, pada fungsi ini, pajak bertindak sebagai alat untuk mencapai tujuan negara. Jadi pertumbuhan ekonomi negara dapat diatur melalui regulasi atau kebijakan terkait pajak. Kebijakan keringanan pajak memiliki banyak manfaat bagi pertumbuhan ekonomi. Salah satunya adalah untuk mendorong penanaman modal oleh investor dari dalam
maupun luar negeri. Fungsi pajak yang ketiga adalah fungsi stabilitas. Dengan adanya pajak, pemerintah bisa mengeluarkan dan menjalankan kebijakan mengenai stabilitas harga. Nah, jadi negara bisa menghindari terjadinya inflasi. Kebijakan yang terkait dengan stabilitas ini antara lain kebijakan tentang peredaran uang, pemberlakuan bea masuk, PPN impor, pajak yang efisien, hingga pemungutan pajak. Fungsi yang terakhir akan dibahas adalah fungsi redistribusi pendapatan. Nah, pajak juga bisa berfungsi sebagai redistribusi pendapatan. Fungsi ini masih berhubungan dengan kemakmuran rakyat yang disebutkan dalam Undang-Undang tentang KUP. Dengan adanya pajak, maka pemerintah dapat membuka lapangan pekerjaan baru hingga terjadi penyerapan tenaga kerja. Jadi pendapatan masyarakat pun semakin merata. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa fungsi pajak adalah alat untuk mewujudkan kemakmuran rakyat. Bagaimana cara membayar pajak motor? Nah, jadi untuk membayar pajak motor ada dua, yang pertama itu pajak tahunan dan yang kedua pajak 5 tahunan. Pajak kendaraan bermotor tahunan merupakan jenis pajak rutin yang wajib dibayarkan setiap tahunnya. Nah, perlakuan pajak ini sama seperti pajak penghasilan atau PPh yang juga harus dibayarkan secara rutin. Untuk cara membayar pajak motor tahunan, Anda bisa datang langsung ke kantor Samsat dengan membawa dokumen yang menjadi persyaratan membayar pajak. Perlu disiapkan untuk ke kantor Samsat yang pertama, yaitu mengisi formulir yang disediakan. Setelah formulir diisi, kemudian formulir tersebut diserahkan beserta dokumen persyaratan. Nah, dokumen persyaratan ini berupa BPKB asli dan KTP asli yang hanya ditunjukkan, tidak diserahkan. Nah, kemudian membayar pajak motor sesuai dengan tarif yang ditentukan. Jika Anda terlambat membayar pajak, maka harus membayar denda terlebih dahulu. Nah, selanjutnya simpan resi atau bukti pembayaran tersebut untuk ditunjukkan saat mengambil STNK. Dan kemudian periksa identitas dan data STNK apakah sudah benar atau belum. Selain membayar secara offline, Anda juga dapat membayar secara online dengan cara mengunduh aplikasi Samsat Online Nasional melalui Google Play Store atau App Store. Dan sebelum melakukan transaksi, Anda perlu mendaftar terlebih dahulu dengan cara mengisi data nomor polisi, NIK, dan 5 digit nomor rangka terakhir yang Anda miliki. Nah, selesai mengisi data formulir dan mengakhirinya, Anda akan mendapatkan kode pembayaran yang berlaku selama 2 jam. Setelah itu, pembayaran dapat dilakukan melalui bank atau modern channel yang dimana akan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp5.000. Nah, kemudian Anda akan mendapatkan tanda bukti pelunasan pembayaran secara elektronik melalui menu ETBPKB. Setelah itu, pemohon wajib pajak akan mendapatkan TBPKB dan stiker pengesahan STNK. Selanjutnya, cara membayar pajak 5 tahunan. Pajak kendaraan bermotor 5 tahunan merupakan jenis pajak rutin yang wajib dibayarkan setiap 5 tahun sekali. Tidak hanya harus membayar pajak saja, jadi ada pergantian plat nomor kendaraan serta STNK. Dalam pengurusan pajak kendaraan bermotor 5 tahunan, Anda harus datang ke kantor Samsat untuk melakukan pembayaran. Dikarenakan jenis pembayaran pajak kendaraan bermotor 5 tahunan ini belum bisa dilakukan melalui media online, yakni e-Samsat. Jadi, jangan lupa untuk membayar pajak kendaraan. Dalam membayar pajak 5 tahunan ini juga memiliki syarat yang berbeda. Syarat dalam membayar pajak motor 5 tahunan yang pertama, memerlukan KTP asli pemilik kendaraan beserta fotokopinya, BPKB asli dan fotokopiannya, STNK asli beserta fotokopiannya, sepeda motor, formulir perpanjangan STNK. Cara membayar pajak motor 5 tahunan juga berbeda dengan membayar pajak motor tahunan karena tidak bisa dilakukan secara online, melainkan harus datang langsung ke kantor Samsat. Setelah menyiapkan dokumen persyaratan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka Anda bisa membayar pajak motor dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, bawa motor ke tempat untuk dicek fisik oleh petugas. Setelah selesai, maka Anda akan mendapatkan hasil pengecekan. Nah, selanjutnya menyerahkan formulir perpanjangan STNK beserta persyaratan yang telah dipersiapkan dan hasil cek fisik sebelumnya. Selesai melewati tahap legalisasi, maka
Anda pergi menuju loket perpanjangan STNK dan ambil nomor antrian. Sesudah itu bayar pajak sesuai dengan biaya yang telah ditentukan. Setelah melakukan pembayaran pajak, dapat menunggu proses pencetakan STNK baru. Anda juga perlu menunggu untuk mendapatkan plat nomor baru. Proses cara membayar pajak motor 5 tahunan ini membutuhkan waktu yang lebih lama. Cara menghitung pajak tahunan dapat dilihat dalam slide ini. BBNKB itu sama dengan 10% dikali harga jual motor. Nah, PKB-nya sendiri 2% dari nilai jual motor. SWDK LLJ-nya sebesar 35.000 dan biaya administrasi TNKB sebesar 100.000. Biaya administrasi dan penerbitan STNK sebesar 150.000. Nah, dari semua ini dijumlahkan untuk dihitung pajaknya. Cara menghitung pajak 5 tahunan dapat dilihat dari slide ini. SWDK LLJ sebesar 35.000, PKB sama dengan 2% dikali nilai jual motor, biaya administrasi sebesar 50.000, biaya pengesahan STNK sebesar 25.000, penerbitan STNK sebesar 100.000, dan administrasi TNKB sebesar 100.000. Nah, jadi semua komponen ini ditambahkan untuk menentukan tarif pajak. Selanjutnya, cara membayar pajak progresif. Nah, tarif pajak progresif ini dikenakan bagi pemilik kendaraan yang memiliki kendaraan lebih dari satu. Nah, perhitungan pajak progresif sendiri disesuaikan dalam Perda nomor 2 tahun 2015, di mana besaran tarif pajaknya terus meningkat 0,5% setiap kepemilikan. Misalnya, kendaraan pertama dikenakan pajak 2%, jadi kepemilikan kendaraan kedua tarifnya meningkat menjadi 2,5%, begitu dan seterusnya. Nah, cara menghitung denda pajak. Jadi, informasi tanggal jatuh tempo pembayaran pajak sudah tertera di STNK. Apabila Anda terlambat membayar PKB, akan dikenakan denda. Besaran denda keterlambatan dalam pembayaran pajak adalah 25% per bulan. Jadi, sementara jika keterlambatan lebih dari 1 tahun, maka pokok pajak dikalikan dengan berapa bulan keterlambatannya dengan denda maksimal hingga 48%. Nah, rumus tersebut dapat dilihat di slide. Sekian informasi dan penyuluhan yang saya sampaikan. Mari kita bersama untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak demi pembangunan negara Indonesia yang lebih baik.